Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada sesi kali ini kita akan membahas masih tentang pointer, ya, pointer lagi. Ini adalah sesi terakhir terkait pointer, jadi berbahagialah. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membicarakan tentang yang namanya callback function, atau ide untuk melempar fungsi ke fungsi yang lain. Kita akan bahas dasar dari konsep callback function adalah pointer to function. Pada sesi sebelumnya kita sudah membicarakan benda ini, yaitu pointer yang bisa digunakan untuk merujuk ke sebuah fungsi. Jadi ketika Anda punya sebuah function pointer, ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah memanggil fungsi melalui function pointer. Itu sudah kita lakukan di sesi sebelumnya. Dan yang kedua adalah melakukan callback function atau melempar pointer sebagai argumen bagi fungsi yang lain. Nah, ini sangat unik karena konsep ini dipakai juga di berbagai bahasa pemrograman yang lain. Misalnya, nanti Anda ketemu yang namanya delegate atau delegation di bahasa C#. Kemudian ada yang namanya callback function juga, tapi di JavaScript. Lalu ada konsep yang sama juga dilakukan di PHP dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi konsep ini sangat penting karena mungkin Anda akan temui di bahasa-bahasa lain di masa mendatang. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini kita punya sebuah program sederhana. Program ini kita hasilkan pada sesi sebelumnya. Jadi pada program ini ada dua buah fungsi yang melakukan operasi matematika sederhana, yaitu penjumlahan, addition, add, lalu pengurangan, subtraction, di sini ditulis dalam fungsi sub. Kemudian kita mengembangkan dua buah pointer, ya, ini dua buah pointer yang merepresentasikan masing-masing fungsi add dan fungsi sub. Lalu kita menggunakannya, kalau fungsi sub kita gunakan di baris ke-23, sementara fungsi add kita gunakan di baris ke-16. Kemudian kita mencetak dampaknya atau hasilnya. Jadi di sini keluaran dari eksekusi adalah hasil pengurangan dan penjumlahan dari variabel i dan variabel j. Ya, jadi variabel i dan j dijumlahkan, kemudian hasilnya disimpan di K lalu ditampilkan. Kemudian di bawah di sini line 23, variabel i dan j dilakukan operasi pengurangan lalu hasilnya ditampilkan. Nah, di sini sangat simpel bahwa proses penjumlahan atau pengurangan yang kita lakukan itu tidak secara langsung menggunakan fungsi sub atau fungsi add, melainkan kita menggunakan pointer sebagai representasi dari fungsi-fungsi tersebut. Kalau fungsi add kita menggunakan AF, kemudian kalau fungsi subtraction sub kita menggunakan pointer SF. Nah, kasus yang akan kita lakukan sebentar lagi adalah bagaimana caranya kita melempar SF atau AF ke fungsi yang lain. Lalu fungsi yang lain ini yang akan mengeksekusi AF dan SF untuk kita. Jadi konsep ini kalau di C# sebut delegation atau delegate, yaitu mendisposisi tugas ke fungsi yang lain atau mendelegasi tugas ke. Nah, fungsi yang lain ini, fungsi yang akan kita berikan tugas untuk mengeksekusi add dan sub melalui AF dan SF, kita kasih nama misalnya ya, kasih nama execute. Jadi untuk mengeksekusi atau nanti dia akan menjalankan add dan sub. Oke, kita akan buat return type-nya dulu. Return type-nya short.
kemudian kita buat nama functionnya execute, kemudian execute ini akan menerima 3 buah masukan. Masukan yang pertama adalah short, yaitu X, dan short Y, ini yang akan dioperasikan. Lalu fungsi yang kita lemparkan ke dalam execute, ya, fungsi yang akan kita lemparkan ke dalam execute. Fungsi yang akan kita lemparkan, pointernya ya, pointer yang akan kita lemparkan, itu akan merepresentasikan short yang ini, add, kemudian bisa juga merepresentasikan sub. Oke, jadi harus merepresentasikan kedua hal ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis pointernya, ya. Pointer yang akan kita tulis ini bentuknya persis seperti ini ya, persis seperti ini. Jadi kita tuliskan saja di sini. Misalnya nama pointernya kita buat PF, misalnya pointer function, ya. Kemudian jangan lupa tipe datanya short, returnnya. Kemudian kita tulis, oh ya, di sini ada starnya, pointer. Kemudian kita tulis parameternya, short X, short Y. Tutup, selesai. Jadi sudah selesai bagian ini. Kita akan implementasi di bawah. Tapi di sini mungkin Anda bisa jadi bingung ya. Loh, kok di sini ada X di sini sama dengan X di sini? Itu ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya ya. Jadi di sini kita bisa ganti dengan X seperti ini. Kita ganti dengan seperti ini. Boleh. Ya, ini nggak ada hubungannya. Jadi antara yang di depan, yang di sini, dengan yang di belakang di sini, itu nggak ada hubungannya. Oke, udah selesai bagian ini. Sekarang kita akan realisasikan function prototype ini di bawah. Kita copy aja, biar gampang. Lalu kita implementasikan di bawah sini. Nah, di sini kita akan buat sederhana saja, yaitu fungsi execute akan mengeksekusi fungsi yang dimasukkan pada parameter ketiga. Jadi execute akan mengeksekusi atau menjalankan fungsi yang ada pada parameter ketiga, lalu menyertakan parameter X dan parameter Y ke dalam fungsi ini. Ya. Jadi di sini kita buat dulu variabel penampung return-nya. Jadi karena di sini ada return-nya short, maka kita tampungnya dengan short. Ya, short misalnya result, kita kasih nama result sama dengan, kemudian kita gunakan fungsinya, ya. Cara menggunakannya cukup menggunakan PF. Kemudian kita masukkan parameternya yaitu X dan Y. Sip. Nah, berikutnya karena execute ini return-nya adalah short, kita kembalikan return result. Ya, kita kembalikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sedikit modifikasi di sini. Bagian ini. Modifikasi seperti apa yang akan kita lakukan? Kita panggil execute. Ya. Kenapa kita panggil execute? Karena kita ingin minta tolong si execute untuk mengeksekusi apa? Add. Ingat bahwa bukan add-nya yang kita kirimkan, melainkan AF atau representasinya dalam bentuk pointer. Jadi kita kirim AF, gini ya. Kemudian kita coba eksekusi, kita coba compile. GCC, ya, oke, kita execute. Nah, di sini hasilnya adalah 10 dan 6 ya. Jadi berjalan sesuai dengan yang semestinya, yaitu untuk penjumlahan dia menghasilkan 10, untuk pengurangan dia menghasilkan 6. Cuman untuk bagian pengurangan kita belum gunakan execute, ya, belum kita gunakan execute. Nah, sekarang kita akan gunakan execute. Gimana caranya? Di sini kita panggil execute. Kemudian pada parameter ketiga kita masukkan SF sebagai representasi dari fungsi sub
Ya, kita save, lalu kita akan coba execute lagi. Kita execute. Nah, hasilnya masih sama ya. Ini correct, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini adalah Anda bisa melempar sebuah pointer yang merepresentasikan fungsi ke dalam fungsi yang lain. Di sini contohnya AF dan SF yang merupakan representasi dari fungsi add dan fungsi sub, kita lempar ke dalam fungsi execute. Fungsi execute di sini mengeksekusi ya. Mengeksekusi apa? Mengeksekusi fungsi yang diberikan kepadanya. Di sini nama referensinya kita sebut PF. Anda bisa gunakan yang lain, tapi di sini contohnya hanya PF. Kemudian PF ini kita jalankan atau kita eksekusi di dalam fungsi execute. Kemudian hasilnya kita kembalikan. Nah, konsep callback yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi ketika fungsi PF atau ketika sebuah referensi atau ketika sebuah pointer ke fungsi diberikan, maka pointer ke fungsi itu digunakan untuk memanggil fungsi aslinya. Jadi di callback ya. Di sini contohnya di dalam execute. Jadi kira-kira seperti itu untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti dengan baik. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih.